Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asroria, NIM saya 2280200036. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya di bab 1 tentang fikih ihtilaf. Yang pertama adalah pengertian dari fikih ihtilaf. Fikih secara bahasa artinya paham, sedangkan secara istilah, fikih itu artinya mengerti hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan untuk pengertian itilaf, menurut bahasa artinya perbedaan paham atau pendapat. Itilaf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata kholafa yakhlifu khilafan. Sedangkan itilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap satu objek atau masalah tertentu, baik itu berlainan dalam bentuknya tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Diametral di sini pengertiannya menurut KBBI adalah terpisah secara bertahap-tahapan. Jadi kita dapat simpulkan bertentangan secara diametral itu adalah bertentangan secara berhadapan-hadapan. Nah, sedangkan itilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan usuliyah. Penjelasan furu'iyah itu adalah furu'iyah adalah perbedaan pendapat dalam masalah cabang syariat. Ciri dari perbedaan pendapat ini itu biasanya berkaitan dengan fikih atau faham. Contohnya adalah perbedaan pendapat dalam masalah kunut subuh, jumlah rakaat dalam salat tarawih. Sedangkan untuk usuliyah itu adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang menjadinya pokok agama yang biasanya seputar masalah akidah atau kepercayaan. Contoh dalam masalah ini adalah perbedaan pendapat yang menentukan nama dan sifat-sifat Allah. Nah, untuk sejarah dari itilaf itu sebelumnya sudah dijelaskan yaitu perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini itu sudah ada sejak Rasulullah SAW wafat. Perbedaan masalah fikih ini pun terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan timbulnya masalah-masalah baru dalam kehidupan. Nah, untuk sejarahnya itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitabnya Mazhabihul Huda bahwa apabila orang yang berperkara datang menghadap Abu Bakar, beliau pun memerhatikan kitabullah. Jika beliau menemukan hukum yang dimaksudkan, maka beliau pun akan menerapkan hukum itu, memutuskan hukum itu. Tapi apabila beliau tidak juga mendapatkannya dalam sunnah, beliau pun akan bertanya kepada sahabat yang lain. Nah, setelah sahabat-sahabat besar itu berpindah ke berbagai kota, maka khilafah ini menghadapi kesukaran atau kesulitan untuk mengumpulkan para ahli. Maka di sini mulailah para sahabat itu ahli hukum menetapkan hukum secara sendiri-sendiri dan mulailah timbul perselisihan paham di antara mereka dalam menetapkan hukum itu. Nah, disinilah mulai munculnya mazhab-mazhab baru yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai umat muslim diharapkan paling tidak mengetahui dasar-dasar hukum Islam supaya tidak menimbulkan perpecahan. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.